kita nih ngomongin udah mau hamil. Ya, metode apa ya? Metode. Ya. Jadi kita udah mulai sebaiknya kehamilan itu direncanakan. Ya. Jadi kalau kita di BKKBN kan bilangnya ada istilah kehamilan tidak diinginkan. Ya. Oke, nah sebenarnya harusnya kehamilan itu sesuatu yang diinginkan, Ya, betul. direncanakan supaya hasilnya bagus. Nah, kita memulai kehamilan itu direncanakan sebaiknya sudah dimulai 3 bulan sebelum hamil. Kita udah mulai makan nutrisi yang baik, mulai minum vitamin yang baik. Yang disarankan sekarang kalau pada wanita dan pria biasanya saya kasih asam folat yang 1000 mikrogram. Ya, asam folat itu fungsinya untuk. Nah, ini nanti kalau ada kehamilan untuk fungsi di perkembangan saraf janin. Kalau di sekarang itu baik untuk memperbaiki kondisi rahim. Oh gitu. Oke, kita udah mulai 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelum hamil sudah mulai minum vitamin. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau pada pasangan baru ya 3 bulan sebelum nikah udah mulailah silakan minum. Oke, kira-kira. Nah, ini balik. Nah, nanti kalau kita udah mulai, biasa saya mulai kasih penambah darah boleh. Jadi secara normal HB hemoglobin normal pada wanita itu berapa? 12. Jadi 12 sampai 14 Ya. menurut WHO nih ya. Ya. Tapi kalau saat hamil angkanya berubah. Oh. Jadi saat hamil itu yang dianggap normal 11 sampai 13 itu normal. Jadi turun 1 poin ya. Itu masih normal pada menurut WHO. Ya. Jadi kalau kita periksa nanti saat hamil HB dia 11, kita bilang normal kira-kira gitu. Nah, ini kita udah mulai nih 3 bulan. Saat terjadi kehamilan ada 4 vitamin yang kita butuhkan untuk perkembangan janin. Ya. Nah, ini yang penting. Nah, ini balik nanti kita bilang kenapa stunting itu terjadi pada kehamilan tidak diinginkan. Ya, ya. Yang pertama asam folat. Asam folat ya. Itu untuk perkembangan tabung saraf janin atau perkembangan saraf janin nih, Ya. supaya tidak terjadi kecacatan bisa kelainan ya. Ya. Kelainan kongenital misalnya pada tidak anencefali, tidak terbentuknya tempurung otak atau beberapa kelainan layar yang lain. Bisa juga misal katup jantung yang terbentuk tidak sempurna, jantung bocor nih, kira-kira gitu. Jadi mulai dari awal kehamilan yang sudah kita mulai dari 3 bulan sebelumnya, asam folat minimal 1000 mikrogram. 1000. Kemudian yang kedua yang kita butuhi ada 2 dan 3 nih barengan biasanya. Kalsium dan vitamin D3. Kalsium dan D3. Ya, ini untuk perkembangan tulang dan ya. gigi janin. Oh ya. Oke. Nah, yang terakhir zat besi, Fe. Nah, ini juga udah kita mulai sebelum hamil nih. Kita udah cek waktu nikah berapa ya. Kenapa sih zat besi penting? Ya supaya HB-nya bagus. Ya. Kalau HB bagus, aliran darah bagus. Karena ingat nih, yang diperdarahi bukan cuma si ibunya sendiri nanti, sudah bakal rahim yang berisi janin. Maka HB harus bagus. Karena apa? Darah itu media transport. Dia yang bawa nutrisi dari tempat awal ke tempat berikutnya. Jadi kalau kita sebenarnya bawa makanan kita, gizi kita ini dari si ibu ke bayi ini siapa? Nah, itulah darah. Ya, kalau HB bagus, hemoglobin bagus, ya banyak hemoglobinnya, banyak yang ke bawah. Kalau HB rendah, ya sedikit yang ke bawah. Intinya lemas ya. Lemas atau bayinya tidak berkembang dengan baik. Jadi cenderung bayi jadi kecil. Kalau HB rendah, gitu, pada ibu-ibu dengan anemia. Nah, saat kehamilan nanti itu yang sudah kita butuhin 4 ini. Asam folat, D3 tadi, kalsium dan vitamin D3, kemudian zat besi. Oke. Nah, ini berguna untuk perkembangan janin di dalam rahim. Oke, masing-masing punya fungsi masing-masing. Kayak kita tadi bilang asam folat untuk perkembangan saraf janin. Kalsium dengan D3 untuk perkembangan tulang dan gigi janin. Zat besi ini untuk media transport yang bawa nutrisi dari si ibunya sampai ke janinnya. Nah, kita harapin perkembangan itu bagus sesuai dengan grafiknya. Nah, pertanyaannya kapan sih kita udah mulai bisa periksa kehamilan ini? Jadi
minimal berapa kali sih harus USG kira-kira gitu. Kalau saya nyaranin ya minimal 4 kali deh. 1 di trimester 1, 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 2 kali di trimester 3. Oke. Kalau saya di trimester 1, kapan sih sebaiknya USG yang paling bagus? Antara usia kehamilan 8-14 minggu. Kenapa 8-14 minggu? Itu waktu yang paling bagus untuk menentukan taksiran lahir. Jadi kan kita ada istilah taksiran lahir nih. Kalau kita ngitung itu usia 40 minggunya kapan? Ya. Nah itu paling tepat kalau kita periksa antara 8 sampai dengan 14 minggu. Kalau di atas itu cenderung bias. Biasanya kenapa ya? Tergantung si ibunya. Ya. Ibunya banyak, nutrisinya banyak, bayinya cenderung besar. Atau ibunya ada diabetes, bayinya cenderung besar. Kalau bayi cenderung besar, secara biometri kelihatan gede, ini seolah-olah oh yang harusnya usia kehamilan 20 minggu, kita ngikurnya udah 22 atau 24 minggu. Selisih nih kira-kira. Jadi waktu nanti lahiran, kita kira sudah cukup bulan, padahal belum. Kira-kira gitu. Nah kemudian yang kedua, satu kali kapan kita baiknya antara 14 sampai 22 minggu. Itu bagus untuk USG trimester 2. Kenapa? Saat itulah kita bisa ngelihat lebih jelas ada kelainan kongenital kan. Kelainan kongenital misalnya kita mulai bisa detek ada misalnya anencefali tadi, terbentuk tulang tengkoraknya terbentuk sempurna atau enggak, atau gambaran hidrosefalus kita udah mulai lihat, atau gambaran jantungnya mulai ada bermasalah atau enggak. Kita lihat ada gambaran bocor atau ada kadang saya terakhir dapat kasus antara rongga perut dengan rongga dada itu kan ada penutupnya nih, kita sebut diafragma. Nah ini kebuka, kita sebut hernia diafragmatika. Nah yang kayak ini ada beberapa kelainan yang kita harus diskusikan dengan si ibu nanti. Jadi kita kasih gambaran ini ada kelainan ini loh. Kalau nanti kita pertahankan, ini resiko yang kita hadapi. Jadi kadang-kadang kita memberikan gambaran dengan kehamilan ini bagus nggak? Kalau dia ada bagus, kita mulai diskusikan. Jadi ada beberapa kasus saya sering diskusi, misal pada anencefali nih, kita bilang ke ibunya, Bu, ini kalau kita pertahankan di dalam bisa, tapi saat lahir nanti untuk survive-nya juga susah. Nah, biasanya kita pilih artisnya itu berdasarkan mana yang kongenital mayor benar, yang berisiko untuk hamil, untuk si janin nanti setelah lahir, kita saranin mulai, oh ini sebaiknya kita terminasi saja lah. Dibanding nanti sayang, karena kalau sampai besar, maksudnya sampai kehamilan besar dilahirkan, bayinya juga ada survive pas dilahirkan. Okay. Nah itu paling cenderung sering kelainan kongenital mayor ini salah satunya karena kekurangan asam folat. Okay. Nah USG berikutnya kapan? Trimester 3. Saya 2 kali. Kapan? 1 saran saya di 28 minggu 7 bulan. Kenapa sih 7 bulan? Karena 7 bulan itu untuk menentukan istilah presentasi janin, posisi janin di dalam. Nah, makanya kalau kita sering bilang, wah anaknya sungsang sekarang, kira-kira gitu. Kepala di bawah ya. Normalnya kepala di bawah. Tiba-tiba kasus tertentu, kepalanya di atas. Kita sebut sungsang. Nah, ini sebenarnya tidak usah takut. Kalau di 28 minggu kita ketemu dengan sungsang, masih bisa berubah. Caranya apa? Mulai latihan sujud nih. Saya sering nanya, Bu, bisa nggak pas bangun tidur sujud aja, posisi sujud mending nih. Nggak usah lama-lama, 5-10 menit aja pas bangun tidur. Banyak minum satu lagi, supaya air ketubannya banyak, dia lebih mudah untuk bertukar posisi. Yang saya minta satu lagi pada pasien, kalau posisinya ada benar, jangan pernah diurut. Jangan pernah, wah ini kita coba posisinya dengan diurut. Nggak usah, kata saya. Kenapa? Setiap ada manipulasi pada perut, yang risiko yang kita hadapi takutnya plasentanya terlepas. Oke, jadi kalau plasenta lepas kita sebut solusi plasenta ya udah risiko, karena plasenta ini tempat pertukaran antara darah ibu ke darah janin. Kalau ini terlepas, janin nggak dapat lagi darah, nggak dapat lagi oksigen, kita sebut gawat janin. Nah karena ini di dalam rahim, di yang dekat dengan plasenta ini kan ada pembuluh darah banyak nih.
Kalau dia terlepas ini darah kotor terus. Iya. Itu yang makanya ibunya langsung tiba-tiba perutnya sakit, kram, dan nyeri hebat karena perdarahan yang bocor. Kira-kira gitu. Ada resiko lagi? Ada resiko yang kita hadapi. Yang kita takutnya apa? Ketubannya bisa masuk ke pembuluh darah. Nah itu risiko pada si ibu, karena bisa dapat menyebabkan kematian pada si ibu, pada si janin. Kira-kira gitu. Jadi nanti kalau usia 28 minggu kita periksa ternyata posisinya bukan presentasi kepala di bawah, ya nggak usah buru-buru takut pakai diurut segala macam, latihan sujud aja. Oke. Usia berikut kapan? Biasa saya sarani antara 35 sampai 37 minggu. Karena itu sudah mendekati usia waktunya mau lahiran. Jadi bayi lahir kita sebut ateram ya, cukup bulan itu antara 37 sampai 41 minggu. Kalau kita sebut taksir 40 minggu itu yang pasnya segitu nih. Tapi dia bisa lahiran 3 minggu ke depan atau 1 minggu ke belakang kira-kira gitu. Jadi antara 37 sampai 41 kita sebut ateram, cukup bulan. Kalau di bawah 37 minggu kita sebut preteram. Maka kalau lahirnya kita sebut prematur. Kalau itu cukup matur nih, matang. Kalau lewat itu posteram, postmatur. Ada risiko nggak sih sebenarnya lahiran lewat bulan? Ada risiko. Maka yang paling satu ketuban udah mulai dikit. Oke. Misalnya kan bayinya susah keluar ya. Iya, biasa bayi cenderung lebih gede. Kemudian yang terakhir, plasenta sudah mulai kalsifikasi, mulai pengapuran nih. Oke. Kalau plasenta kalsifikasi menyebabkan aliran darah ke janin juga mulai berkurang. Jadi menyebabkan oksigen mulai sedikit, gizi mulai sedikit. Nah, ini ada kalsifikasi, air ketuban kering, mulai sedikit. Bayinya mulai stres nih di dalam. Jadi kalau bayi stres, dia gelisah. Salah satu pilihannya apa? Salah satu bentuk gelisahnya apa? Dia mulai BAB di dalam. Nah, kalau dia BAB di dalam, ini yang kita BAB bayi kita sebut mekonium nih. Harusnya kan pas lahir nanti. Kalau BAB dia pertama kali di luar. Nah, saat dia BAB di dalam sana, ya air ketuban jadi terkontaminasi. Berarti, maksudnya itu berarti baru pertama kali dia BAB ya? Kalau sebelumnya dia nggak bisa. Karena BAB janin kan sebenarnya belum ada makan segala macam nih di dalam. Jadi dia baru dinding-dinding dalam lambung, usus yang tertumpuk. Oke, kita sebut mekonium nih. Harusnya pas bayi lahir, nanti kan kita cek. Oh, dia udah pipis, dia udah BAB, kita lega nih. Artinya ada masalah di anus. Kadang-kadang kan ada masalah nih yang kita sebut, oh ternyata tidak terbentuk nih anusnya. Waktu kita periksa colok dumur tidak terbentuk, yang kita sebut atresia anus. Nah itu harusnya udah kelihatan sejak dari USG selama kehamilan. Oh ini ada problem nih, kok mulai ada tampak masa gede di kolon. Nah kita udah mulai curiga nih ada atresia anus. Nah bayi harusnya BAB setelah lahir di luar. Makanya nggak mesti langsung, kadang-kadang berapa jam sampai 1 hari setelahnya baru BAB. Nah saat dia stres, dia bisa BAB di dalam rahim. Mekoniumnya keluar. Nah kalau kita pernah perhatiin BAB janin yang awal tuh warnanya agak kehijauan, hijau tua bener. Nah waktu di dalam itu nyebabin air ketuban jadi keruh warna kehijauan. Oke, itu satu. Nah ini nih mekonium yang sudah tercampur ke air ketuban bisa nyebabin gangguan pada janin. Itu yang kita sebut dia terhisap nggak sengaja. Iya, tercemar ya. Tercemar, baik terhisap oleh bayi karena di dalam. Nah, ada sindrom namanya mekonium aspirasi sindrom. Pernapasan. Ya, jadi teraspirasi, ya ada masalah nanti. Apa ke paru-parunya. Makanya biasanya pada bayi-bayi dengan mekonium aspirasi sindrom, cenderung nafasnya cepet atau sulit, malah menyebabkan nanti infeksi pada paru-paru janin. Karena itu biasanya saya tidak menyarankan kalau udah di atas 41 minggu belum melahirkan, kalau mau coba normal sebaiknya induksi. Kita coba untuk dilahirkan secara normal. Kalau gagal baru pilihan terakhir operasi. Bukan cuma nunggu terus karena risiko bagi janin.
Terus kita selesaikan dulu di sebelum kehamilan, jadi ada Ya. ada beberapa pertanyaan. Oke. Misalnya kalau saya tidak memenuhi kriteria lingkar lengan atas kurus gitu dok, terus HP rendah, sebenarnya tadi udah jawab ya. Oh ya, Kemudian saya status pengen- gizinya ya, ya. kemudian saya Jadi pengen punya anak, gimana apa resikonya gitu, paksa gitu dok. ya, ini kan kenapa sih ibu-ibu suka kita periksa namanya lila, lingkar lengan. Lingkar lengan, HB, supaya apa? Memastikan nutrisi si ibunya cukup. Oke, ini balik kalau nutrisinya kurang atau kita tidak mencukupi nutrisi selama kehamilan, tahu balik lagi. Ini nanti ya, ini dapat menyebabkan perkembangan janin tidak maksimal. Ya. Oke, jadi ada istilah kita nih, janin lebih kecil dari usia yang seharusnya. Nah, bisa jadi istilahnya PJT, pertumbuhan janinnya terhambat. Oke. Ini yang kalau lahir saat cukup bulan kurang dari 2.500, ini yang kita sebut stunting. Jadi kalau ibu-ibu dengan anemia, lingkar lengan kecil, dia kurang gizi, risiko yang kita hadapi apa? Stunting anak-anaknya nanti lahir. Ya, biasanya kalau perbaikan itu berapa bulan, dok? Nah, jadi kita kalau sudah tahu nanti, kalau sebelum hamil sudah tahu anemia, Ya. kita sudah tahu status gizi kurang, kita perbaiki dulu. Kita ada jeda waktu yang 3 bulan ini. Oke. Nah, ini yang resiko yang kita hadapi pada stunting kalau kehamilan itu tidak diketahui atau tidak diinginkan. Tiba-tiba dia hamil, tapi dia tidak tahu dia hamil. Ya. Jadi dia beraktivitas biasa, pola makan kayak biasa, tidak ada tambahan asupan gizi. Nah, ini cenderung jadi baru sadar kapan sih hamil? Setelah lewat 5 bulan. Tapi kan dia masa enggak terlihat dari menstruasi? Nah, itu ya. dia. Kadang-kadang beberapa wanita tidak menyadari tidak menstruasi. Tapi aneh juga dok, Nah, tiap bulan dia menstruasi kemudian tidak ada Iya. tidak menstruasi. Kadang-kadang ada beberapa yang tidak menyadari tidak menstruasi. Saat dia sadar dia tidak menstruasi berapa bulan, dia baru periksa. Nah, saat baru periksa inilah dia baru tahu dia hamil. Kenapa dia datang? Karena perubahan anatomi di ibunya juga belum terlalu kelihatan. Ya. Sampai dengan 12 minggu, usia kehamilan 12 minggu, itu ukuran rahim masih di bawah panggul, belum berasa. Ya. Kita tuh kehamilan ibu-ibu tuh baru berasa, dia mulai merasakan ada masa, Ya. ada perubahan di perutnya, terasa ada yang berubah di dalam perut, itu di atas 18 minggu biasanya. Oh, baru berasa mulai, kok ada sesuatu nih di perut, kok ada yang kayak nendang, udah 18 minggu. Nah, balik kita tadi. 18 minggu dia sudah tanpa vitamin yang adekuat. Ditambah lagi misal dimulai dengan HB yang rendah, dimulai dengan status gizi yang kurang. Apa yang bakal terjadi? Ini kita udah lewat 18 minggu tanpa vitamin yang adekuat, tanpa kondisi ibu yang adekuat. Ini kita dapat nanti bayi yang perkembangan kurang bagus. Kita kejar-kejaran untuk memberikan vitamin intrauterin. Makanya kehamilan, selama kehamilan itu kita mulai kejar-kejaran, kita mulai cek lagi berat badannya sesuai grafik. Nah, jadi kira-kira gini, kita udah bilang biasa 28 minggu itu beratnya minimal 1000 gram. Kita lihat nanti 28 minggu, atau kalau saat kita tahu saat usia 18 minggu itu berat minimal antara 180 gram, 2 on lah kira-kira. Nanti usia 24 minggu itu beratnya sekitar 500 sampai 600 gram. Saat usianya 28 minggu berat minimal harus 1000 gram. Nah, kemudian 32 minggu itu berat minimal 1500 gram. Kemudian udah agak lebih cepat nih, 34 minggu 2000 gram, 36 minggu 2500 gram. Nah, ini yang kita lihat nanti perkembangannya sesuai ideal kan? Ya. Nah, kalau dia tidak terkejar selama kehamilan, karena pertama status gizinya kurang di awal dan tidak diperbaiki, atau status gizi kurang di awal tidak diperbaikan dan tidak tahu hamil, kita lihat nih berapa banyak janin di dalam tanpa
vitamin yang adekuat. Apa yang terjadi sih kalau pada wanita yang lingkaran kecil, HB rendah, status gizi kurang, bayi stunting yang kita dapat. Ya. Jadi kalau bayi stunting itu beda dengan lahir prematur. Kalau lahir prematur tuh dia lahir kurang bulan. Misal contoh, ada kadang-kadang kondisi tertentu 34 minggu lahiran. Tadi kita dengar ya, 34 minggu beratnya 2 kilo. Ya. Jadi pas lahir beratnya 2000 atau 2200, kita sebut normal. Oke, karena sesuai dengan usia kehamilan. Tapi saat dia lahir 37 sampai 41 minggu, beratnya kurang dari 2500, panjangnya kurang dari 46 cm. Itu mulai kita bilang stunting. Kita kejar-kejaran nanti. Bisa nggak stunting diperbaiki setelah lahiran? Bisa. Cuma permasalahan stunting ini sudah menjadi kondisi yang tidak berubah di anaknya. Jadi dia bisa nanti berat badan, tinggi badan kekejar nih. Tapi secara fungsi tubuh apa? Ya. Jadi pada anak-anak yang terlahir stunting, dia mempunyai risiko beberapa kali lebih besar dibanding anak-anak yang lahir normal untuk terkena penyakit diabetes, penyakit jantung, kegemukan, hiperkolesterol saat dia dewasa nanti. Nah, walaupun kita kejar nanti setelah lahiran, stuntingnya bisa kekejar, tapi bahkan dia untuk terkena organnya enggak sempurna gitu ya. Dia untuk terkena nanti penyakit-penyakit degeneratif itu lebih gede dibanding anak-anak yang lahir normal. Karena itu kita kejar-kejar sekarang. Kehamilan ini harus tahu, harus direncanakan. Dan kalau kita udah tahu, si ibunya misal melakukan premarital testing atau prenatal testing kayak itu, dia udah tahu kondisinya nih HB rendah, lingkaran rendah, kurang gizi, perbaiki dulu ini supaya saat memulai kehamilan kondisi gizinya udah adekuat.